Hai Selebtubers, nama Eza Gionino kembali jadi sorotan setelah sesama aktor Elrian Carlen mengaku mengalami kekerasan fisik. Yang bikin kasus ini makin panas, Elrian menyebut dirinya bukan cuma ditonjok di bagian rahang tapi juga dicekik. Pemicu dugaan penganiayaan ini disebut-sebut karena Eza menuduh Elrian mendekati Meiza Aulia Korita yang merupakan mantan istri Eza. Tapi Elrian langsung membantah keras. Katanya dia sama sekali nggak pernah mendekati Meiza. Nggak mau kasusnya berhenti sebagai drama sesama artis, Elrian akhirnya memilih jalur hukum dan melaporkan ke Polres Metro Depok. Tapi yang bikin publik kembali mengulik nama Eza. Ternyata ini bukan pertama kalinya Eza terseret kasus kekerasan. Kasus terbaru ini bermula dari tuduhan bahwa Elrian Carlen memiliki perasaan atau berusaha mendekati mantan suami Eza, Meiza Aulia Korita. Tuduhan tersebut dibantah Elrian. Ia bahkan mengaku tidak pernah punya niat untuk mendekati Meiza. Namun, persoalan kemudian memanas hingga Elrian mengaku mengalami kekerasan fisik. Melalui media sosialnya, Elrian menunjukkan kondisi wajahnya yang mengalami memar. Ia juga mengaku bagian rahangnya ditonjok dan dirinya sempat dicekik. Di sini sama di sini ada. Dipukulnya di sini sih. Ada Bekasi? Bekasnya nggak tahu ya. Tapi rasanya masih ada. Masih ada. Saat ditemui awak media, Elrian mengungkapkan kronologinya dan membantah ada hubungan spesial dengan mantan istri Eza. Dan akhirnya ketemulah di daerah komplek. Karena dia nggak mau ke daerah kontrakan, masih sebelahan sih. Akhirnya nyampe itu, gue happy dong sebagai teman itu. Wah, nyamperin teman gue nih, udah lama ngilang satu, kedua dia udah gak ada kabar. Akhirnya gue samperin, gue happy aja. Gue ke tempat dia mengemudi, buka pintunya. Jadi dengan posisi dia udah megang kenekel itu saya tahu ya, itu udah ada pisaunya juga. Dia begini nih, sambil ngeliatin gua, lu ada hubungan apa sama Eza? Gua kaget dong sebagai temen, kok lu datang-datang malah nuduh gua, lu ada hubungan apa sama Eza? Kayak gitu, sambil dikeluarin tuh kenekelnya. Akhirnya saya tahan lah tangannya, karena takut kan, saya tahu itu ada posisi kayak ada apa namanya pisaunya, saya tahan tangannya. Dan akhirnya saya bilang, kalau lu mau ngomong sama gua baik-baik, gak kayak gini caranya. Lu siapa yang bilang kalau gue deketin Eca? Lu dapat dari mana berita itu? Gue bilang gitu. Akhirnya dibuka sama dia, dilempar sama dia. Begitu dia keluar mobil, akhirnya dia ada bahas satu story yang menurut gue nggak make sense. Karena dia bilang story-nya gue itu bahas-bahas soal anak. Jadi sekalian aja gue buktiin gitu loh. Karena di waktu itu gue bikin story itu cuma dua, satu sama anak dan bini gue, kedua gue lagi di lokasi syuting sama lawan main gue sebagai ibu. Nah ini, gue bikin story ini. Agak katasan dikit kak? Boleh. Ya. Ini jelas kan, ini istri saya. Ini anak saya, dan itu yang saya tutupin, itu istri saya karena nggak pakai hijab, makanya saya tutupin, gitu. Dan udah, saya tunjukin video ini, lu marah gara-gara ini istri gua sama anak gua. Begitu gua gini ngelihat dia, ketonjok akhirnya, ditonjok sama dia. Dan itu posisinya satu, gua kalau mau ngebales gitu, gua mikirin satu, gua lagi kerja, kedua, gua mikirin anak dan istri gua. Kalau gua apa-apainin orang yang nggak tahu asal usulnya dari mana, dia habis ngapain gitu. Karena gua temennya gitu, udah lama ngilang gitu. Dan akhirnya setelah nonjok itu dia mau nonjok lagi, gua peluk. Karena gua nggak mau kejadiannya kayak gimana lah. Akhirnya pas udah gua peluk, kebetulan kita kan berikutnya di depan rumah adalah angkatan. Jadi asprinya keluar sambil teriak, ada apa ya Pak? Katanya gitu. Si Ezanya kelepasin, dia masuk mobil, oh enggak ada apa-apa, katanya gitu. Awas gue, lu belum selesai urusan sama gua, katanya gitu. Gua dengan sadar gue bilang, gua nggak mau lagi berurusan sama lu, karena lu udah kelewat batas. Jadi urusan lu udah sama polisi, gitu kejadiannya.
Selama bersahabat dengan Eza, Elrian mengatakan bahwa sosok Eza lelaki yang baik. Dan setelah kejadian pemukulan itu, Eza sempat mengirimkan pesan permintaan maaf. Habis kejadian dia nonjok gue itu, jam 5 sore, dia minta maaf. Jam 5:05, gue minta maaf. Kalau tindakan gue gegabah, kelewatan, gue minta maaf dari hati yang paling dalam. Tapi kalau memang lo nggak terima, silahkan laporin gue. Tapi gue minta tolong jangan bawa nama siapapun. Gue minta maaf. Oke, berarti tidak. Karena merasa dirugikan, Elrian kemudian mengambil langkah hukum. Ia melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Metro Depok dan menjalani visum untuk melengkapi laporan. Jadi, sekarang persoalan bukan lagi sekedar siapa dekat dengan siapa, tapi sudah masuk ke ranah hukum. Dan tentu saja nih guys, kita sudah harus menunggu proses hukum untuk mengetahui secara jelas bagaimana kejadian sebenarnya. Namun kasus ini kemudian membuat publik kembali mengingat perjalanan hubungan Eza dengan Meiza. Pada tahun 2025, rumah tangga keduanya juga sempat diterpa persoalan. Meiza pernah mengajukan gugatan cerai dan muncul tuduhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan tampak Eza menangis saat keluar dari pengadilan. Idea selanjutnya nanti masuk ke proses persidangan. Ini sudah selesai. Mas Eza mungkin emosional sekali mas, gimana mas? Saya bertemu orang yang saya cintai setelah sekian lama juga ketemu saya. Udah ketemu anak saya dan saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saya mediasi berjalan dengan baik, semua. Saya tetap cinta istri saya. Saya cinta anak saya. Nggak bisa saya pungkiri. Tapi dalam proses hukumnya, tuduhan KDRT tersebut dinyatakan tidak terbukti dan gugatan cerai ditolak. Artinya, secara hukum negara, Eza dan Meiza memang berstatus sebagai pasangan suami istri, meskipun keduanya diketahui sudah pisah rumah. Nah, belum selesai publik mencerna persoalan rumah tangganya. Muncul lagi kasus dugaan kekerasan yang kali ini melibatkan sesama aktor. Dan yang membuat netizen semakin ramai adalah ketika mereka kembali mengingat kasus Eza dengan mantan pacarnya Ardina Rasti pada tahun 2013. Kasus tersebut memang sudah lama berlalu. Saat itu, Eza tersandung kasus penganiayaan terhadap Ardina Rasti ketika keduanya masih berstatus pacaran. Kasus tersebut kemudian berujung proses hukum dan Eza sempat menjalani hukuman penjara. Karena hubungan mereka kala itu masih sebagai pacaran, kasus tersebut secara hukum bukan dikategorikan sebagai KDRT, melainkan penganiayaan. Nah, dari sinilah netizen kemudian mulai menghubungkan kasus masa lalu dengan persoalan yang sedang ramai sekarang. Ada yang mempertanyakan kenapa nama Eza kembali muncul dalam perkara dugaan kekerasan. Seperti yang dipertanyakan oleh Ed Kenyang. Ngeri banget, jadi keingat kasus zaman dulu yang mukulin pacarnya. Kasus Eza Gionino kekerasan melulu ya, temperamen banget, jadi nggak suka deh. Bisa dipenjara nggak sih kayak begitu? Dari pas Ardina Rasti sampai sekarang nggak berubah. Ada juga yang mengingatkan bahwa Elrian sudah mempunyai anak dan istri. Bukannya Elrian sudah punya istri, Eza kok bisa punya pikiran begitu? Elrian ini kakaknya Arsya ya, yang dulu sering dikontenin Arsya karena kakaknya posesif, sering bawa pecut kayu kalau Arsya bebel. Yang jelas nih, Elrian sudah mengatakan sikapnya. Ia membantah pernah mendekati Meiza dan memilih membawa dugaan kekerasan yang dialaminya ke jalur hukum. Sementara di sisi lain, publik tentu masih menunggu penjelasan dari Eza mengenai tuduhan tersebut. Apalagi kalau benar pemicunya memang persoalan cemburu. Wah, ini bisa jadi drama yang jauh lebih panjang ya selebtuber. Karena yang awalnya cuma tuduhan seseorang mendekati pasangan, sekarang sudah berujung laporan polisi dan bukti visum.
Kalau Eza dan Elrian ini akhirnya membuat publik bertanya-tanya, apakah benar persoalan ini hanya dipicu rasa cemburu atau sebenarnya ada cerita lain di balik kejadian tersebut yang belum terbongkar. Dan yang gak kalah bikin penasaran, kenapa tuduhan bahwa Elrian mendekati Meiza bisa sampai berujung dugaan kekerasan. Nah, kalau menurut selebtuber, apakah ini murni masalah salah paham atau emosi sesaat? Atau ada persoalan lain yang belum diketahui publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita tunggu saja nih bagaimana cerita ini berkembang dan apa penjelasan dari kedua belah pihak.